A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arnal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Qur'an, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil pelajaran dalam rangka menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah diterima, semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran kita, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47, di mana ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu topiknya mengenai Bani Israel. Dan karena kita mentadaburi Al-Quran, maka pesan-pesan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, meskipun khitabnya atau katakanlah objek pembicaranya adalah Bani Israel misalnya, atau juga mungkin Fir'aun begitu tetap di balik itu ada pesan untuk kita kaum muslimin umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini tidak semata-mata menceritakan sejarah, tidak pula semata-mata membahas kisah orang-orang terdahulu, tetapi lebih dari itu tentu ada pelajaran penting yang harus kita ambil, ada amalan yang harus kita buat, ada larangan yang harus kita cegah, harus kita jauhi atau kita patuhi, sehingga itu semua akan membimbing kita menjadi umat yang Allah sebut sebagai umat terbaik, karena Allah sudah menegaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang telah Allah keluarkan bagi manusia. Kita ini adalah umat terbaik. Maka untuk memenuhi penghargaan itu, kita harus paham betul apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dan menjadi amalan kita. Itulah sebetulnya perspektif yang harus ada pada diri kita ketika kita membaca Al-Qur'an yang berkaitan dengan orang-orang terdahulu misalnya, atau juga mungkin terkait dengan Allah berbicara tentang alam semesta, Allah bicara langit, bicara bulan, bicara hujan, tetap ada pelajaran untuk kita
manusia, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak begitu perspektif kita ya di dalam mentadaburi Al-Quran, maka ya itu hanya akan menjadi sejarah gitu ya. Kalau kita baca misalnya cerita tentang Bani Israel ya, jadi sebatas sejarah aja, sebatas pengetahuan, oh mereka dulu begini begitu, selesai. Tapi apa ibrah yang bisa kita ambil ya, ini tidak ada jadinya gitu kan. Nah inilah ya, makanya kemudian program ini kita sebut sebagai tadabbur Al-Quran ya, mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Nah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-47 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Ayat ini seringkali kemudian disalah persepsikan. Disalah persepsikan oleh sebagian ya, segelintir orang-orang Islam yang di hatinya ada sifat kemunafikan ya, di mana orang munafik itu ya meskipun di KTP-nya Islam tetapi sebetulnya hatinya cenderung dan condong kepada kekafiran. Artinya ya di apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ini, ya Bani Israel, hai Bani Israel, ya, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah ya, nikmat nikmatku ya, yang telah aku berikan kepadamu ya, kepada kamu sekalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin ya, dan sesungguhnya aku ya, telah melebihkan kalian ya, di alam semesta ini ya. Jadi ayat ini ya, kalau kita perhatikan ya, ketika orang-orang membahas Bani Israel, ada suara-suara sumbang yang menyebutkan ya, bahwa orang-orang Israel ini adalah bangsa pilihan, sehingga mereka memiliki keistimewaan gitu kan. Dan karena itu kemudian ya ada pihak-pihak ya yang di hatinya ada kemunafikan, itu pihak-pihak Muslim ya yang di hatinya ada kemunafikan, kemudian mereka cenderung ya, memihak kepada mereka yang hari ini ya, sebetulnya perangainya jauh ya dari kata Bani Israel gitu kan. Karena yang sekarang ini lebih kepada Yahudinya gitu ya, lebih kepada Yahudinya, sehingga ketika berbicara ya penjajahan ya, terhadap bangsa Palestina ya, situasi yang sepertinya pembiaran lah gitu ya, pembiaran kepada mereka ini nampak sekali ya. Di mana kemudian orang-orang Palestina ya mempertanyakan di mana bangsa Arab gitu kan. Itulah situasi yang terjadi. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan panggilan hai Bani Israel. Ingatlah nikmatku yang telah anugerahkan kepadamu dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu dari semua umat ya, di alam semesta, di alam ini gitu ya. Jadi ini adalah sebuah sebuah ayat ya yang mengabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan atau menundukkan orang-orang yang Allah sebut sebagai Bani Israel. Ya. Siapa Bani Israel ini? Ya, kalau secara tekstual, kata Bani Israel ini ya, ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa yang merupakan keturunan dari Nabi Allah Ya'qub alaihi salam bin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ya,
bin Nabi Allah Ishak, ya, bin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya anak dua, ya, Ismail dan Ishak. Kemudian Nabi Allah Ishak melahirkan Nabi Allah Yakub, ya. Dari Nabi Allah Yakub ini kemudian ada 12 ya yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita lihat, ya, bisa lihat di dalam surah Yusuf, ya, bahwa Nabi Allah Yakub ini dianugerahkan Allah 12 anak, ya, laki-laki, ya. Yaitu kalau di dalam catatan sejarah, ya, disebutkan nama-nama mereka, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan, ya, nama-nama mereka. Ada namanya Ruben, ya, kemudian Simon, ya, lalu Levi, ya, Yehuda, ada juga namanya Dan, Naftali, Gad, ya, Asher, Isakhar, Zebulun, Yusuf dan Benyamin, ya. Yusuf dan Benyamin ini adalah dua saudara dari satu ibu, ya, yang kemudian meninggal ketika Nabi Allah Yusuf masih kecil, gitu, ya. Nah, dari 12 orang putra Nabi Allah Yakub alaihissalam ini kemudian menjadi 12 suku, ya, karena masing-masing kemudian punya keturunan, ya, kawin, nikah, gitu. Kemudian apalagi ketika itu kan syariat pernikahan belum dibatasi, gitu, ya. Jadi dari 12 orang anak Nabi Allah Yakub ini maka menjadi suku, ya, suku yang besar, ya. Suku yang besar, ya, yang kemudian dipanggil sebagai Bani Israel, ya. Anak-anak atau anak laki-laki, ya, dari Israel, ya. Kata Israel sendiri, ya, merujuk kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, di mana, ya, dia mengartikan Israel ini, ya, adalah hamba Allah, ya. Ada juga yang mengatakan Israel ini adalah dia yang berjalan di waktu malam, ya. Karena dulu sejarahnya Nabi Allah Yakub alaihissalam ini lari, ya, dari saudaranya yang bernama Ish, ya. Kemudian dikejar, gitu kan, dikejar-kejar. Jadi untuk supaya aman, ya, dari kejaran saudaranya, beliau tidur siang. Jadi kalau udah siang dia tidur, gitu kan, malam jalan, ya, biar nggak ketahuan. Sehingga ada yang mengatakan Israel itu diberikan kepada kepada Nabi Allah Yakub karena pernah mengalami peristiwa itu, ya. Ya, beliau berjalan di waktu malam. Ya, maka disebut sebagai Bani Israel, ya. Nah, kemudian, ya, 12 orang putra Nabi Allah Yakub alaihissalam menjadi bangsa yang besar, ya, dengan sebutan sebagai Bani Israel. Nah, cuman yang perlu menjadi catatan adalah bahwa Bani Israel yang 12 orang ini hingga Nabi Allah hingga pada masa Nabi Allah Musa, ya, alaihissalam, yes, itu adalah orang-orang yang baik-baik, ya, orang-orang yang saleh-saleh, gitu kan, orang-orang yang punya komitmen untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian, ya, mereka, ya, menyebut dirinya sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, ya, manusia pilihan Allah, itu kan, atau suku bangsa yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan Bani Israel dari bangsa-bangsa lain yang ada pada masa itu, ya, terutama pada masa misalnya Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Kita tahu, ya, di masa itu Firaun, ya, merendahkan dan menghinakan Bani Israel, ya, bangsa Israel. Ya, dan karena memang, ya, pada masa itu, ya, bangsa Israel, ya, atau Bani Israel memiliki peradaban dan kebudayaan yang tinggi, ya. Ketika di Mesir misalnya, kita tahu bahwa Mesir itu kalaulah tidak, ya, dikelola atau dimanage oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu sudah hancur, gitu kan.
karena mereka menghadapi musim kemarau ya yang dahsyat selama 7 tahun. Kalaulah Allah tidak mengutus Nabi Allah Yusuf alaihissalam ke negara Mesir, ya habis sudah ya cerita bangsa Mesir ketika itu kan. Jadi ini menunjukkan kenapa ya, kalau ditanya kenapa Allah melebihkan Bani Israel, ya karena itu tadi ya, mereka adalah bangsa orang-orang yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Dari mana sumber kebudayaan ini? Dari mana sumber peradaban ini? Dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Di mana akhlak mereka ya dulu ya sebagaimana Allah telah gariskan ya. Ya, tidak boleh merusak bumi, kemudian tidak membunuh sembarangan ya. Jadi mengikuti ajaran Tuhan gitu kan ya, sehingga Allah angkat derajat mereka, itu kan hukum ya, sunnatullah ya, termasuk juga berlaku kepada kita ya, ketika kita menjadi orang ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita akan tinggi ya, dengan sendirinya gitu kan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis lah begitu. Dan sebutan Bani Israel ini karena merujuk kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, dan ayat ini ya, ada di dalam Al-Quran ya, dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ini kan bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk kemudian berdakwah kepada Bani Israel, kepada anak keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam yang pada masa Rasulullah SAW sudah jauh menyimpang dari kesalehan nenek moyang mereka. Ya, bahkan kita tahu ya Bani Israel ya, atau yang kita disebut bangsa Yahudi ketika itu ya, adalah orang-orang yang kemudian mayoritasnya membenci Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah nyata ya di dalam pandangan mereka kenabian Rasulullah SAW, tapi tetap ya karena kebejadan gitu ya akhlak mereka ya, karena keingkaran mereka kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya, mereka menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Dan ini ya panggilan ini ya panggilan Allah kepada mereka dalam Al-Quran ya, artinya panggilan ini kan diucapkan oleh Nabi Muhammad ya kepada mereka itu kan melalui ayat ini begitu. Nah, sebetulnya adalah untuk mengingatkan mereka kepada kemuliaan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Jadi istilahnya dipanggil dengan kalimat hai Bani Israel, itu sebetulnya mengingatkan mereka, kamu itu adalah anak orang soleh gitu kan. Kalian itu semua adalah dulu punya ya, berasal dari ya, seseorang yang bernama Israel ya, diberi gelar sebagai Israel, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dia adalah orang yang sangat saleh. Ya, kesalehannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana beliau ya bisa bersabar menghadapi ya, dosa pertikaian yang dibuat oleh 10 anaknya ya, kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, beliau sabar begitu kan menghadapi itu semua dan tetap bersandar ya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian happy endingnya terjadi ya, di mana beliau kemudian dipertemukan dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, belum lagi kemudian Nabi Allah Yakub ini ya, punya ayah namanya Nabi Allah Ishak. Beliau juga orang yang mulia ya, orang yang juga merupakan Nabi Allah ya. Ya, Rasulullah juga begitu kan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu ya, Nabi Allah Ishak ya, merupakan putra ya, dari Nabi Allah Ibrahim Khalilullah ya, putra dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berbicara kekasih Allah ya, tentu yang terbayang adalah kesalehan ya, bukan keingkaran. Jadi ayat ini ya, ketika di dalam Al-Quran muncul kalimat ya Bani Israel, hai orang-orang ya, hai keturunan Israel gitu ya, sebetulnya adalah ya, dalam rangka mengingatkan mereka untuk kemudian kembali kepada ya, pangkal mereka, yaitu orang-orang soleh ya, yang jauh ya, telah ada
sebelum mereka. Ya. Ya, jadi kelebihan ya, dan Allah menyebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, ya. Nah, dan ini ya kelebihan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Kalau dirunut ke dalam sejarah begitu kan, ya memang terlihat nampak gitu kan bagaimana Allah misalnya ya memilih Nabi Yusuf begitu kan sebagai penyelamat bangsa Mesir gitu kan. Nah, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Musa ya untuk memberikan peringatan kepada Firaun gitu kan. Dan setelah itu juga ada Nabi Allah Daud ya. Ada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, semuanya kan dari Bani Israel. Bahkan kalau kita perhatikan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ya menguasai ya bumi ini seperempatnya ya. Seperempat bumi itu dia yang kuasai. Dia kuasai dalam artian punya dia lah gitu ya, diawasi oleh dia. Kalau kita kan orang kaya sekarang kan ukur berapa tanahnya gitu kan, berapa rumah yang dimilikinya. Nabi Sulaiman alaihissalam kekayaannya itu seperempat bumi gitu kan. Nah, kenapa Allah berikan ya kelebihan kemuliaan kepada mereka? Itu tadi karena mereka adalah ya, nenek moyang mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh kepada sifat-sifat mulia, menjauhi sifat-sifat dan perbuatan yang jelek ya. Dan karena setiap orang yang mulia ya dan diutamakan dari orang lain tentu akan menjaga kehormatan itu sehingga mereka menjauhi sifat-sifat dan perbuatan yang tercela atau hina. Dan itu kan kemudian berbeda kenyataannya dengan orang-orang Yahudi ya yang mengklaim sebagai Bani Israel, di mana mereka justru ya melibatkan diri kepada perbuatan yang hina ya, tercela ya. Kita ketahui dalam sejarah bagaimana mereka kemudian menguasai perekonomian ya orang-orang Arab ya. Dalam makna lain sebetulnya mereka menjajah secara ekonomi ya, dengan halus gitu kan, dengan praktek riba ya. Sementara nabi-nabi mereka dulu justru mengharamkan riba ya. Nah, itu kan. Belum lagi kesombongan mereka gitu kan, yang menganggap bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak memiliki kemuliaan atau bangsa yang hina gitu kan. Nah, tentu ini adalah satu hal yang sangat menyimpang ya dari sifat-sifat mulia yang dipegang teguh oleh nenek moyang mereka, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya. Kita ketahui ya di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan nama mereka ya. Kenapa tidak disebutkan? Karena Allah menerima taubat mereka ya. Mereka melakukan kesalahan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, dan itu adalah kesalahan yang besar gitu kan. Tapi kemudian mereka menyadari itu lalu bertaubat. Yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memintakan ampun juga ya kepada ayahnya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dengan doanya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nah, dan itu kemudian karena itu kemudian Allah tidak menyebutkan nama mereka ya, Allah menutupi dosa mereka dengan tidak menyebutkan nama-nama mereka di dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya kalau bagi saya tidak penting ya kita mengetahui siapa aja sih 12 anak Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yakub alaihissalam, karena memang di balik itu ada cerita yang boleh dibilang aib lah gitu ya. Jadi Allah muliakan mereka ya. Jadi walaupun kita tahu ya mereka punya kisah kelam, tetapi pada akhirnya kemudian mereka bertobat dan Allah memuliakan mereka karena tobat itu gitu kan. Seandainya Bani Israel menjadi orang Yahudi ketika di zaman Rasulullah menyadari itu, tentu mereka ya akan menjadi seorang Muslim ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi prakteknya kemudian ya hanya sedikit ya tokoh-tokoh Yahudi ya, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah yang kemudian mau mengikuti risalah ya, kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian pada akhirnya ya pada setelah peristiwa perang Ahzab ya mereka kemudian diusir ya. Yang laki-lakinya dieksekusi ya, dan habis pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Orang-orang Yahudi betul-betul tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah
Akhirnya mereka menjadi bangsa yang terlunta-lunta lagi, gitu kan. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, mereka mengabaikan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Nah demikian juga ya, kalau berbicara kemudian hari ini ketika ada orang mengatakan ya kita menghormati Bani Israel karena mereka adalah bangsa yang diberikan kelebihan oleh Allah, ini tidak bisa sembarangan main semat-semat aja gitu kan. Tidak bisa diberikan kepada orang Yahudi pada Zionis sekarang yang melakukan pembantaian kepada umat Muslim ya di Palestina. Ya, kalau mereka adalah bangsa pilihan Tuhan ya tentu mereka tidak akan mudah membunuh, menumpahkan darah, karena pertumpahan darah itu ya adalah perbuatan yang ada aturannya ya. Perang sekalipun ya kalau berbicara ajaran Islam itu tidak sembarangan ya, kita harus terjun ke dalam sebuah peperangan ya, dikulik-kulik dulu apa motifnya ya. Di mana posisi kita sebelum perang itu, apakah kita berada di dalam pihak ya, yang diridhoi Allah atau tidak ya. Tapi prakteknya ya kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi sekarang ya, mereka jauh ya dari garis kemuliaan yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Makanya kemudian dalam tafsiran ya, dalam kitab-kitab tafsir atau terjemahan-terjemahan yang ada pada saat ini, misalnya tafsir terjemahan dari Kemenag misalnya kan, bunyi ayatnya itu di kalimat wa anni faddaltukum 'alal alamin kan, kalau bisa dibaca terjemahannya ya secara letterlock kan, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian di atas alam ini gitu kan. Artinya Allah melebihkan mereka atas bangsa lain di alam ini. Sampai di situ gitu kan, seolah-olah menjadi kemutlakan ya bahwa mereka kapanpun dimanapun adalah bangsa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ya. Tetapi pada terjemahan ya di kitab-kitab di Al-Qur'an terjemah Indonesia misalnya, itu ditambahkan kalimat pada masa itu ya, sesungguhnya aku telah melebihkan kamu ya daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Kalimat pada masa itu untuk memberikan penekanan bahwa kemuliaan Bani Israel ya atau kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel tidak berlaku pada hari ini gitu kan. Nah, ya. Jadi nggak berdasar kalau kemudian kita mengatakan ya kita belalah ya, kita berpihak pada orang Israel gitu kan. Ya, dalam kasus ya dalam konflik Palestina Israel Palestina, karena mereka adalah bangsa yang dilebihkan Tuhan ya, tidak tepat begitu kan. Selain dari apa yang saya bahas tadi gitu kan. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Ya kurang lebih sama, bahwa ya, ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, begitu kan, kalian adalah umat yang Allah umat terbaik yang Allah berikan, yang Allah keluarkan bagi manusia. Itu bukan berarti kemudian tidak ada konsekuensi. Kalau kita baca terusan ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada satu bangsa itu karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa manapun ya terlepas dari kalimat Bani Israel, ya, bangsa manapun ya, bangsa apapun, kalau mereka ingin mendapatkan kemuliaan di atas bangsa-bangsa lain ya, maka kunci utamanya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat mereka dengan Allah dalam artian ya ketaatan mereka kepada Allah bagus gitu kan. Ya, mengerjakan kebaikan, menjauhi tidak mengerjakan larangan begitu kan, mematuhi larangan itu ya. Maka semakin maksimal mereka di dalam itu, makin mulia mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke dalam apa yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kalau sekarang ada klaim misalnya ya, ada yang mengaku kami ini keturunan ulama ini, ya, kami ini keturunan sahabat ini, ya, kami ini adalah keturunan, bahkan ada yang mengaku kami adalah keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu sebetulnya tidak menjadi timbangan kita terkait dengan kemuliaan seseorang. Ya, mau turunan Nabi, mau turunan sahabat, mau turunan ulama gitu.
kalau mereka tidak menunjukkan ya kualitas ketakwaannya ya, kualitas ketakwaannya kepada Allah di hadapan manusia, maka mereka tidak bisa ya mengklaim sebagai bangsa atau keturunan yang dimuliakan. Oh, saya ini keturunan Nabi, tapi kalau akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi, itu tidak kemudian menjadi pertimbangan bagi kita untuk menghormati mereka. Gitu kan. Saya pribadi kalau ada orang gitu kan mengklaim saya ini keturunan ulama, keturunan sahabat, kalau akhlaknya, tabiatnya gitu kan, kualitas ketakwaannya gitu kan, tidak nampak bahkan mungkin melakukan perbuatan sebaliknya, maka saya tidak memandangi sebagai orang mulia itu kan. Sebaliknya walaupun bukan keturunan ulama, bukan keturunan sahabat, apalagi misalnya bukan keturunan Nabi, tetapi akhlak yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah, maka orang seperti ini ya, yang kemudian kalau kita bertemu dengannya kita muliakan, karena Allah perintahkan supaya kita merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. Nah, itu ya yang menjadi ibrah ya terkait dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-47. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keharapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geras kan?